Kalau ada orang mengatakan sesungguhnya manusia itu tidak ada, itu penjelasannya gimana, Mbak? Ya yang jelas manusia itu kan istilahnya keangkaran nafsu. Misal manusia sesungguhnya tidak ada, dianggap saja yang dinamakan hidup dalam kematian dalam hidup itu, karena manusia sebenarnya nggak ada. Itu juga unsur dari kejawen aliran-aliran yang seperti itu. Sebenarnya manusia gak ono. Sebetulnya katanya kan ada juga, sebenarnya manusia itu tidak ada manusia, makanya ya nggak ada sekarang. Makanya sekarang itu kan dulu saya bilang bisa delok sing jenenge manusia jare ono manusia sejati, karena tugas manusia menjadi manusia itu aja. Jare ini manusia kok ora dadi manusia, makanya dikatakan manusia tidak ada manusia. Lah saya tingkah lakunya manusia tidak seperti itu, mana ada manusia? Kalau manusia tingkahnya seperti binatang rakus, tega tegel, mentolo, wis kalau sing gak duwe karo sing rekoso malah luwih tegel. Apa kuwi manungsa? Gak ana manungsa ini. Kalau sudah menjadi manusia ya saling itulah. Karena di lingkungan masyarakat ya lumrah umum di masyarakat, malah kesehatan dalam rukun, sehat bermasyarakat, kesehatan yang berharga, sehat dalam persaingan usaha, sehat itu yang berharga, bukan sehat jasmani kita. Hutang budi pekerti kita itu yang sangat berat pada Allah, bukan hutang budi pada orang tua pun seberat apa mungkin ada juga yang mampu. Diibaratkan ya orang tua itulah, hargailah diri kita sendiri, orang tua itu menghargai kita sendiri juga. Diarani nek wong Gus, orang tua itulah Gusti Allah katon. Pangeran Katon ya. Pangeran Katon. Ya jelas pasti. Kadang kasih sayangnya ibu ini, ya kodanya ibu seperti itu, kan. Sudah dikodakan ibu itu kan mengasuh anak seperti itu. Dan nanti anak yang perempuan juga jadi ibu. Makanya kiblat apa lima kok kiblat kok digolek neng ndi itu ada digolek. Alalah. Kiblat itu kita kiblat diarahkan kiblat, sudah dikiblatkan kita lahir, kita sudah Islam di jalan Islam dalam Siratal Mustaqim. Tahukah kamu suatu saat pasti akan naik, numpak ibu mungkin naik itu kan, naik yang pertama, dan mungkin panjenengan Gus ini nggak akan naik lagi mungkin. Pasti semua manusia pasti akan mengalami itu. Wah, mesti nompak pisan terus bakal nompak meneh, pasti itu ya. Naik bandoso itu kenaikan pertama dan yang terakhir, sudah naik bandoso kita nanti enak, kita sudah selesai. Maka dibungkus kain putih. Mori kadang tadi orang cacat mengatakan orang mati dibungkus putih itu bukan simbol, itu kainnya kan putih, itu sudah. Karena orang Jawa kalau mengatakan kan mukso ning raga sirnaning pangroso, maka neng palereman wis neng alam tenang, alam bersudah, tinggal putih enggak anak rasa pikiran nanti udah habis putih, bungkusnya itu putih, bukan kainnya sudah putih, sudah bersih, dan kembali datnya sana. Makanya rahasia kematian itu ya kita nggak mengalami, tapi ada ajaran-ajaran orang mati di begini juga ada juga, karena punya sedulur itu tadi, kata ngewah di hari-hari itu tadi. Kalau di dalam thorikoh itu Mbah, orang-orang yang sudah sampai level mursyid itu katanya wis nggak dikir pun darahnya sudah dikir, jadi tubuhnya setiap saat sudah dikir. Itu pengertiannya pripun Mbah? Kalau orang-orang tarekat sudah mursyid itu nggak dikir, sudah semua anggota tubuh dikir. Ya, itu sudah melekat, makanya sudah lepas, sudah mati dalam hidup tadi. Nah, yang sudah nggak bisa, makanya saking dikirnya nggak lepas satu detik pun, seperempat detik pun habis ingat semuanya, pendengaran Allah, pikiran Allah, matanya Gusti Allah, semua anggota Gusti Allah, semua badan semua Gusti Allah, sudah, maksudnya begitu, sudah darah semua Gusti Allah, sudah mendikir semua, karena ini nggak lepas pendengaranmu dan Allah,
kita ngomong apa tetap ini kedengaran Allah, pikiran juga Allah, mata Allah, hidung pun hisapnya kedengaran Allah, ucapan kita berucap tetap mengandung sudah dalam batin kita doa mengandung Allah, ya sudah berzikir semua. Kalau memang itu sudah level doa seperti itu juga nggak mau bicara, kayaknya orang-orang seperti itu sulit kadang untuk bicara satu kata ya dan tidak tok, mau bicara lainnya nggak berani mungkin. Orang-orang yang sudah mencapai betul kalau itu seperti ini. Maka simbol makanya lambang untuk membuka keikhlasan atau membuka jalan-jalan untuk ketenangan jiwa. Untuk itu cobalah, jangan mencoba, lakukanlah kau melihat ke ini orang-orang jual burung, ada perkutut, ada apalah, belilah seikhlasnya 5 atau 4 burung atau ya seikhlasnya aja. Memberi kita itu bukan uangnya, bukan ikhlasnya. Yang diberikan itu bukan uang, bukan rokoknya, bukan apa. Yang kita memberi itu ikhlasnya, yang diberikan kita memberi itu memberi ikhlas, bukan memberi benda-benda ini apa sih. Beri ikhlas kita itu memberi ikhlas kepada yang kita beli. Itu belilah, lepaskanlah burung itu, biar dia hidup bebas di alamnya. Tapi jangan sampai terus nafsu, aku bareng ngesul nih melepas burung nyatanya, jangan. Itu bertahap, satu burung doanya itu bahasa Allah kan tahu, Allah itu yang menguasai bahasa, yang punya bahasa. Burung satu dilepaskan, duh Gusti Allah, manusia yang melepaskan burung ini biar hidupnya sejahtera, yang satunya lagi biar apa yang diminta turutilah ya Allah, yang satunya lagi biar dia mulai, yang satunya burung 5. Nah itu doa burung itu kan bunyinya doa terus kalau sudah lepaskan. Yang satunya lagi biar dia kaya, biar apa keinginannya turutilah ya Allah. Itu syarat. Nah, itulah sedikit-sedikit dijalani, itu pun hal yang kecil. Maka bahaya burung ini yang Allah kan tahu bahasa apa yang dia yang membuat kok. Makanya mohon kepada Gusti Allah itu nggak usah begitu, sebisanya saisone basa kena ora kena, jangan pakai kedok. Bosanya halus sampai nangis tapi hatinya pamrih meminta. Malu kita meminta kepada Allah. Penak men gue njaluk neng aku, kok kurang ngopo tak kayak. Hanya tugas kepada Allah, berterima kasih kan. Dan memohon ampunan atas tugas-tugasnya yang belum terselesaikan, karena mungkin mampukah ya Allah saya menyelesaikan tugas dalam hidupku ini ya Allah. Sanggupkah aku mengandalkan budi pekertiku kepada Engkau ya Allah. Nah itulah. Misalkan saya di sini ada orang berburu, kadang burung ditembak, itu pun saya ya sudahlah, itu mungkin sudah kotak burungnya harus ditembak, atau memang orangnya yang rakus, kurang makan kah orang itu kalau nggak menembak burung, atau nggak kelaparan kah kalau nggak menembak burung. Orang-orang itu jangan kayak gitu. Kalaupun nanti burung itu sampai disangkanya ada anaknya mungkin, nah, dia ketembak, siapakah yang mencarikan makanan anaknya? Kan ikut mati juga. Nah itulah saya hati-hati, makanya kadang saya batin, dia juga ingin hidup. Kadang ada hewan atau di hutan atau di tanaman-tanaman orang-orang petani, ada tikus atau ada burung yang pemakan padi itu. Kadang burung pemakan padi itu kan kecil-kecilan, makannya baik, cuman kalau ada padi menguning, padi tuwek, arep mangan sak warakan dioprak-oprak gitu. Sepiro lah pokok sampai tak sekintal lah. Padahal merusak lho. Yang merusak itu manusia bukan. Itu kan nggak tahu kalau merusak, seharusnya cari makan. Hewan-hewan itu tahunan cari makan. Kayak tikus itu kan tegulai pangan, ngerti nih. Nggak ada kayak keinginan merusak, itu nggak ada hewan. Ngerti nih golek pangan dioprak-oprak. Serakah bener manusia. Padahal manusia itu hewan apapun kita makan, yang malam yang dari apa saja daun semuanya dimakan. Sedangkan hewan itu kalau nggak makanannya nggak dimakan, arep mangan yang dilakning rusak. Nah, itulah kita hayati semua dalam hidup. Maka kita harus menghargai semua makhluk hamba-hamba Allah itu. Bukan kita, jangan merasa hamba Allah sendiri, manusia bukan hamba Allah itu, semuanya oleh itu hamba-hamba Allah, punya kehidupan sendiri, punya kodrat sendiri, takdir sendiri-sendiri. Rayu Terbuka Pak. Ya makanya tadi misalkan
Gus-gus ini pada ada niat, sudahlah, nggak usah kemana-mana kalau ingin sedekah tidak pecah. Dalam arti bersyukur kita, isi harta kita kan bersyukur, harta kalian itu bersyukur, itu isinya, intinya jangan sampai pecah bersyukurnya. Ada janda tua nggak bekerja, di mana kita lihat, kasihlah, kita memberi ikhlas kita, bukan memberi makanan loh. Iki ikhlas kita gitu, ini saya memberi ikhlas lah, mau ikhlas. Nanti ada 3 ini sebulan, bulan ini mbah ini, bulan depan mbah ini, bulan ini ada 5, berarti 5 bulan sampai ini lagi muter terus, tak terasa nanti akan menjadikan makrifat sampai akhir nanti. Makrifat dalam keikhlasan itu juga makrifat, makanya beribu jenis makrifat dalam menjalaninya. Jangan makrifat atau itu dikatakan dengan pengetahuan atau keilmuan atau kejadabannya, bukan itu. Misalkan Gus-gus panjenengan mengajarkan kebaikan kepada satu orang tek. Nah, satu orang ini ajaran dengan kebaikan diajarkan kepada sana, kepada sana diajarkan, kapan wafat, makrifatnya terus. Ini dari Pak Indra dulu, ini suruh sedekah begini, dia wafat, nah ini oh iya nurut terus sampai sana. Loh, itu kan sudah mulai nggak ada putus seperti itu. Menjalani dalam kehidupan tugas kita itu sebetulnya ya perlu itu. Dunia sugih karena dunia kan seneng, neng dunia susah lagi keliru, neng dunia kudu seneng. Apa arti kesenangannya itu lah, arahkan ke sana, kenikmatan arah ke sana, arahkan ke pasti jadi senang benar, senang itu jadi kenikmatan yang luar biasa. Nah, dalam kehidupan itu kan seperti itu. Ini ya kedonyan juga jangan lepas, jangan pecah juga ya. Kiblatkanlah kepada Gusti Allah, itu akan mencapai seperempat kesempurnaan mungkin seperti itu. Karena makhluk kita sudah manusia dijuluki manusia yang paling sempurna, sudah manusia berdukur di luhur yang sempurna dihancurkan. Maka itulah penghayatan itu yang kamu betin itu sampai segitu saya mengerti alam. Makanya alam itu penghayatan. Lalu lahul mahfud itu apa, wah ya itulah menambah itu guru-guru kita. Jadi kejujuran, kedamaian, alam akan pernah bohong. Pas saja mengatakan, oh ya mungkin Allah menciptakan daun itu semua hijau. Kenapa? Daun itu Allah kalau kering dibikin jatuh. Nah, kenapakah Allah membuat daun-daun yang kering itu jatuh dianggap itu? Enggak, karena jatuhnya daun-daun itu juga Allah itu sedemikian sempurnakah menciptakan semua untuk hamba-hambanya semua. Kita jangan merasa hamba Allah sendiri, kecuali di manusia itu semua hamba Allah itu dihargailah. Karena menimbulkan orang bikin sapu, kotoran itu, sapu itu bisa menghasilkan, itu tadi hayati juga. Oh iya, kalaupun daun itu nggak ada, mungkin nggak ada orang yang menjual sapu bikin itu berkah-berkah itu. Kelihatan yang seperti dikit-dikit itu kan, yang kecil-kecil itu. Nah, itu dalam perjalanan hidup, perjalanan hayati zaman ini kitab lepas bayi ya gitu. Karena satu burung doanya ini, ya Allah muliakanlah hidupnya yang melepaskan betapa bahagianya dia di penjara, di dalam sangkar itu kumpul banyak orang, makanya rebutan, terus dia dihidupkan dalam bebas, berapa bahagianya itu, bahagianya dia. Satu burung itulah kunci awal untuk mencapai kemarifatan. Dalam kemarifatan entah arahkan kemana, kemarifatan harta atau kemana, itu arahkanlah kemana aja, yang penting jangan lupa keyakinan, jangan pecah kepada Gusti Allah itu. Kiblatkanlah semuanya ke Gusti Allah yang maha kuasa, maha mengetahui segala hal. Jangan kedok-dok, jangan kita memohon, mengibah, menangis tapi pamrih, ya Allah aku mohon ini dengan tangis saya. Aku tidak musuh ibahan, aku semua itu sudah tahu semua apa yang diinginkan. Malu kita meminta tolong atau meminta lagi pada Allah, malu kita, sudah lengkap, kita sudah apa, kita tinggal menjalani aja. Makanya ini tidak belakang, nggak berdiri mata itu seperti janganlah melihat belakang, tugas belakang itu mulai banyak, kau akan kuat melihat belakang tugas yang pandanglah ke depan. Itulah ya, mudah-mudahan nanti ya namanya aja lengkap, dunia itu manusia itu lengkap. Satunya ini, satunya itu, ya udah hargai semua, kamu menghargai semua makhluk. Juga dia makhluk itu juga ingin hidup,
ya bolehlah kau melakukan sedekah, tetapi manfaatkanlah selayaknya lah, jangan asal aja merusak alam, merusak hutan gunung. Kurang apa yang saya pikirkan itu, ya makhluk-makhluk hamba Allah di gunung itu juga ingin hidup. Setelah gunung dihancurkan maukah kemana dia? Itu dikembalikan kepada diri kita sendiri juga. Makanya hayati bergurulah kepada diri sendiri. Wis rasa berguru guru gak diwaya juga pemikiran terjadi guru. Ini kan Mbak, bulan puasa Mbak, sebenarnya hakikat orang disuruh puasa itu intinya sebenarnya apa Mbak? Itu kan misalkan yang berpuasa kan mayoritas kan beragama Islam. Nah, beragama Islam itu diwajibkan, kalau beragama Islam diwajibkan puasa. Nah, wajib puasa dalam beragama Islam, tapi itu kan kewajiban agama. Tapi yang namanya puasa, jadi misalkan yang saya pernah dengar Rasulullah dulu di gua itu kan kejar orang kafir, makanya dia imsak itu berhenti, masuk sudah saatnya masuk gua. Makanya kalau memang puasa yang sejati yang saya hayati sebenarnya, orang puasa itu kalau siang sebenarnya boleh ketemu orang tapi tetap diam, tempat sepi lah kalau pas puasa siang. Karena orang puasa ini bukan hanya lapar dan dahaganya, pasti kuat, anak-anak kecil pun kuat kalau gitu. Kenapa kita sehari nggak makan, nanti sore menunya melebihi yang 3 hari ada apa-apa ini. Makanya orang puasa ini ketemu orang satu ngomong pasti merasa temannya pasti batal, padahal namanya puasa itu sudahlah segalanya puasa. Misalkan kita ketemu lah ngobrol, pasti obrolan itu pasti ada pelasannya. Makanya benar puasa sudah, kalau siang sudah ketemu. Kalau misal kewajibannya lah, orang-orang puasa itu kalau siang itu ketemu itu tetap diam, paling ke nengok tuh sudah itu. Kalau malam terserah, karena aturannya malam kan nggak puasa. Itu malam baru di gua. Kalau sudah menjelang sore dia pergi ke makanan. Kalau sudah menjelang pagi, imsak berhenti kita masuk. Maksudnya itu dalam saya begitu. Makanya yang siapa yang merasa Rasulullah maka lakukanlah seperti itu. Makanya jangan punya kedok-dok, misalkan menjadi umat Rasulullah di punya kedok itu apa-apa Rasulullah malu, misalkan sama-sama umat Rasulullah kita nggak akur lah, padahal sama-sama umatnya. Malu, terus padahal Rasulullah itu nggak begitu, misalkan itu aku ini ya itu hak sendiri. Maka kita hargai, kita hayati semua itu yang kita lihat, yang kita alami, yang kita pikirkan semuanya. Makanya tadi inna simbol kesenangan, ini kesedihan tetap ke depan, biar sampai ke langit itu menembus Allah, sampai ketemu Allah itu tetap ke depan. Maka dalam perjalanan kita jangan sampai nggak nengok kanan, nggak nengok kiri. Maka lihatlah saudara kita yang senang, kita ikut senang lah. Kalau saudara kita senang, senang. Kalau lihat ke kiri susah, kita harus ikut bersedih lah. Jangan tetap senang-senang, kita juga ikut prihatin. Itu saudara kita ini bagaimana caranya nggak sedih lah. Nah, ini kita senang ya ikut senang. Makanya itulah kadang anak orang susah malah syukur ke susah apa tuh, itu kan sekecil itu dilalui dari sambil berjalan pun bisa. Maka Pak boleh menghinakan sesama hamba Allah itu. Rahayu